silaturahim paling afdal adalah sholat berjamaah. Karena sholatnya hablum minallah, berjamaahnya hablum minan nas. Baru yang kedua di perwiritan itu juga wadah silaturahim. Dengan bersilaturahim dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang rajin datang sholat berjamaah ke masjid jami, insyaallah diampuninya dosa kepada sesama manusia. Begitu juga yang ikut anggota perwiritannya diampuni dosanya. Yang gak ikut gak jelas. Ya, banyak manfaatnya berjamaah silaturahim, dilapangkan kuburnya. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah berwirid silaturahim, lapang kuburnya. Kalau tidak, sempit kuburnya. Kalau kadang datang, kadang tidak, kadang lapang, kadang sempit. Nah, ya, banyak. Nikmat ketiga adalah wa rafa'na laka dzikra, dan kami telah meninggikan sebutan namamu. Ini secara khusus buat Nabi Muhammad SAW. Ya, ditinggikan sebutan namanya. Macam mana tingginya? Pertama, sebelum Nabi kita lahir namanya sudah viral. Ya, sudah viral. Ini lagi dari 19. Siapa nama Nabi kita sebelum lahir? Nabi Isa mengatakan Ahmad di surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idza qala Isa bin Maryam, dan ketika Nabi Isa berkata, Isa putra Maryam, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kamu. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, tapi mengaku dirinya adalah Rasul. Udah dibilangnya kepada seluruh Bani Israel supaya diakui dia sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Tapi masih ada yang mengakuinya Tuhan, ya? Masih ya? Itu anggap aja yang tungki-tungkian semua itu. Nggak mendengar, udah dibilang aku Rasul, masih Tuhan lagi. Udahlah, jelas itu lagi. Kemudian diulang lagi, saya akan memberi kabar gembira kepada kamu, akan datang seorang Rasul sesudah aku, namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Jadi yang lahir 12 Rabiul Awal itu adalah Ahmad. Siapa bu? Ahmad. Cuma sesudah lahir dibawa kakeknya lah Abdul Muthalib dari Maulid Nabi, tempat lahir Nabi, masuk ke masjid melalui Babus Salam, bersimpuh di depan Ka'bah, lalu dibuatnya lah nama cucunya itu Muhammad. Kemudian setelah 40 tahun kemudian menerima wahyu pertama Al-Alaq 1-5 di Gua Hira, barulah disebut dia Nabi Muhammad. Jadi lahir 12 Rabiul Awal Ahmad. Kalau yang lahir 17 Ramadan Nabi Muhammad. Nabinya yang lahir, karena belum Nabi dan Rasul sebelum menerima wahyu. Sama juga dengan kita. Kayak saya 62 tahun yang lalu lahirlah saya di Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Mendeling Natal. Waktu lahir saya seorang manusia, sudah lahir dibuat ayah pula namaku Bahrom. Sebelum lahir belum ada Bahrom, sudah lahir baru jadi Bahrom. Sesudah kuliah di IAIN dibuat orang itu pula doktorandus. Baru lahir aku, mana ada doktorandusnya? Begitu ya. Paham itu ya, pahamnya. Nah, itu mengambil sejarahnya saja jadinya begitu lah kurang.
Jadi itu juga Ahmad, Muhammad, Nabi Muhammad. Baik. Yang kedua, macam mana viralnya nama Nabi? Sebelum lahir sudah viral, sesudah lahir lagi viral lagi, sudah meninggal lebih jauh lagi berkembang lagi. Itulah hebatnya. Dan tidak viral di dunia saja, viral di langit. Sehingga waktu Nabi kita Mi'raj didampingi Jibril di langit pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa itu? Kata penjaga langit, saya Jibril. Siapa kabarmu? Muhammad. Semendengar Muhammad langsung dibuka pintu langit. Viral di langit. Tidak cuma viral di langit dan di bumi, viral di akhirat. Bahkan tidak ada yang boleh masuk surga sebelum masuk Nabi kita Muhammad SAW. Cuma Nabi kita Muhammad SAW akan masuk surga kalau masih ada umatnya di neraka. Luar biasa cintanya Nabi itu buat kita. Iya, perjuangan hidupnya, perjuangan umat. Mau meninggal dia, yang dia gelisahkan umatnya. Di akhirat dia cari umatnya, walau ke neraka dicarinya. Dia apa namanya? Digairnya, digerongnya ya. Dicarinya di mana umat. Luar biasa. Akhirnya masuklah Bilal bin Rabah pertama masuk. Karena terompah Bilal bin Rabah udah jalan-jalan di surga. Kata Nabi, apa istimewanya Bilal bin Rabah? Ya wudhunya hampir gak batal. Kalau batal wudhu balik. Setiap wudhu sholat sunat wudhu. Itu viral. Yang kedua namanya yang viral lagi di akhirat, Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang setiap di pintu surga ada namanya? Karena Bapak Saudara, nama penghuni surga itu sudah ditulis di pintu surga. Itu. Jadi apa semua ada? Ada itu semua pintu surga namanya? Ada ya Abu Bakar. Siapa yang termasuklah engkau? Jadi Abu Bakar Siddiq di semua pintu yang 8 sudah ada namanya. Artinya bebas masuk dari pintu mana mau dia masuk. Ibu-ibu di pintu mana nama ibu tertulis? Soalnya ada babut duha, yang rajin sholat duha tertulis namanya di babut duha. Ada babur royan, yang rajin puasa tertulis namanya di babur royan. Ada babus sodakot, yang rajin bersodakot tertulis namanya di pintu sodakot. Tapi kalau yang bakhil beli pedokun padangki manipun kepiting batu kayu laut tidak tertulis. Nah itulah. Ada lagi babul jihad, yang mati berjihad tertulis namanya di babul jihad. Ada lagi yang namanya babul haji, yang mabrur hajinya tertulis namanya di pintu haji. Ada lagi babul silah, bab pintu silaturahim, yang baik hubungannya pada manusia tertulis namanya di babul silah. Kalau ada kawannya SKT nggak tertulis. Ini berapa? 6 ya. Ada pula lagi namanya babus zakat, yang beres zakatnya tertulis namanya di babus zakat. Ada juga namanya babus sholat, yang beres sholatnya tertulis namanya di babus sholat. Pokoknya di mana spesial seperti situ tertulis nama Allah. Nama bapak-bapak di pintu mana tertulis? Semua pintu merasa ya, semua pintu ya. Artinya bebas masuk dari pintu mana pun mau. Luar biasa. Viral. Jadi Nabi kita termasuk itu viral. Yang kedua, tidak sempurna sebutan nama Allah. Mohon maaf, tidak sempurna ucapan kita menyebut nama Allah kalau kita tidak beriring dengan menyebut nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu, baru satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq dan seterusnya. Gitu ya. Nah, makanya di sini bahkan tidak sah sholat kalau tidak bersolawat pada Nabi. Tidak sah khutbah kalau khatibnya tak bersolawat sama Nabi. Tidak sah sholat jenazah kalau tak bersolawat sama Nabi. Tidak sah azan kalau tidak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi viral nama Nabi kita, kami tinggikan sebutan namanya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang ditinggikan Allah sebutan namanya. Nah, tidak cuma dikenal di bumi, tapi dikenal sampai ke langit. Siapa orang yang dikenal di langit? Orang yang menutup segala setiap catatan yang diangkat dari dunia ini ke langit, ditutup dengan kebaikan. Misalnya setiap asar diangkat, dia upayakan menutup catatan di asar itu adalah ibadah. Kalau misalnya sekali sepekan direkap menjadi hari Kamis diangkat, dia upayakan di hari Kamis itu dia sudah dalam keadaan ibadah, seperti Nabi puasa. Kemudian sekali setahun direkap lagi, diangkat pada nisfu Sya'ban, dia berupaya di waktu amalnya diangkat, dia lagi beribadah. Ini yang menjadi viral namanya di langit, dan insya Allah viral juga namanya di surga. Sudah tertulis namanya di salah satu pintu surga itu. Itulah nikmat sudah. Jadi nikmat dilapangkan dada, nikmat digugurkan dosa, kemudian nikmat ditinggikan sebutan namanya di dunia, di akhirat, di bumi dan di langit. Insya Allah. Ini bagian pertama surah Al-Insyirah. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Janji Allah, maka sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah, bukan janji Jokowi, bukan janji DPR, bukan janji calon gubernur, bukan janji calon wali kota, tapi janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka yakinkanlah setiap ada kesulitan, dan pasti kita ketemukan dengan kesulitan. Pasti semua orang jumpa kesulitan. Tapi di balik kesulitan, beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinkanlah itu. Oleh karenanya, enjoy aja lah. Gak usah suntuk kali menghadapi itu janji Allah. Percaya ibu? Atau ini aja lah, ibu-ibu pernah menjumpai kesulitan mulai hamil balik sampai sekarang? Pernah jumpa dengan kesulitan itu? Pernah. Selesai tidak? Selesai gak? Selesai. Itu kan wujud nyata janji Allah itu. Gak ada kesulitan yang gak ada kemudahan. Cuma carilah kemudahan itu. Nah, begitu ya ulama. Jangan pula kita menjadi orang Jabariyah, dan jangan juga menjadi Qadariyah, tapi jadilah ahlus sunnah ya. Nah, carilah kesulitan, kemudahan di balik kesulitan ini. Jadi janji Allah, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena enjoy itu. Gak usah suntuk, gak usah stres, gak usah bunuh diri, tapi jalanilah hidup ini dengan tenang, karena Allah sudah berjanji sedemikian rupa. Itu janji. Itu kandungan yang kedua. Lalu kemudian kandungan yang ketiga, fa idza faragta fansab. Nah, ini ya. Apabila sudah kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka kerjakanlah yang lain. Jadi ini ada memahaminya. Habis kamu sholat subuh, nanti zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi. Ada pula mengatakan setelah sholat kamu laksanakan sholat sunnah. Ya, pokoknya terus menimba
amal soleh, menimba amal soleh, tidak putus-putus, alias istiqomah. Jangan angat-angat. Semana banyak amat-amat ya. Baru keluar amat, bukan dingin kan? Berarti beramal kumat-kumatan itu ya. Lagi datang umatnya tahajud, habis umatnya isya pun tinggal. Jangan gitu. Jadi maunya istiqomah, terus istiqomah dalam hal. Ya, kalau istilahnya saja. Kemudian kalau Nabi bilang dunia masra'atun ilal akhirah. Dunia ini soalnya tempat nanam terus, nanam. Akhirat tempat panen. Mana lebih enak Pak? Nanam dari panen? Makanya lebih enak di akhirat dari di dunia nih. Oleh karena itu Bapak Ibu saya takut mati, orang pindah kok ke tempat yang lebih enak. Iya. Nah, cuman harus nanam lawan ini. Banyak nanam, banyak panen. Sedikit nanam, sedikit panen. Enggak nanam. Lagi nanam terus. Mulai kita bangun tadi udah nanam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mauti wa ilaihi nusyur. Berwudu awal, terus datang ke masjid, terus sholat begitu, terus mengaji lagi, nanti isyraq lagi. Habis duha lagi itu namanya nanam. Selesai kerjakannya, nanam terus. Jangan. Bahkan sampai Bapak nanti mau tidur lagi, nanam lagi. Jangan tidur Bapak sebelum nanam. Ya, jangan Bapak tidur sebelum Bapak nanam. Iya. Nanam apa itu? Ya nanam al-ikhlas, nanam sholawat, nanam istighfar. Karena Nabi bilang jangan kau tidur sebelum kau dapat syafaat. Sholawat itu sama Nabi. Jangan pula kau tidur sebelum kau dapat maghfirah, istighfar 3 kali. Jangan kau tidur sebelum khatam kau Quran, al-ikhlas 3 kali. Makanya suruh Quran. Al-ikhlas itu kata Nabi seperti Quran. Kalau kita baca al-ikhlas berarti sudah seperti baca 10 juz Al-Quran. Kalau 3 kali sudah seperti membaca Quran semua. Tapi bukan berarti tak perlu lagi hafal Quran. Boleh-boleh berwudu 3 kali hatam itu. Tetap juga awak baca ini kan. Cuma nilainya begitu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi lagi, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dibangun Allah istana buat dia di surga. Istana Pak, bukan gubuk. Sedang gubuk aja. Jadi lagu di surga ya. 10 kali. Respon langsung benar di foto. Ya Rasulullah, ikan nantiru mulai sekarang Rasul perbanyaklah Al-Ikhlas ini. Dijawab Nabi lagi, sebanyak manapun kau baca, tetap karunia Allah lebih banyak untukmu. Nah, itu maka Al-Ikhlas itu diamalkan lagi oleh Nabi menjelang tidur. Cuman caranya, di samping itu ada juga amalan Nabi Al-Falaq An-Nas. Ini 2 ayat ini Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Inilah ayat-ayat ruqyah. Ya, Nabi pun pernah diruqyah Jibril dengan 3 ayat ini. Dengan 2 ayat ini Al-Falaq, An-Nas. Nabi pernah kena santet. Turun Jibril kasih tahu di ruqyahnya membawa Al-Falaq, An-Nas. Maka ruqyahlah dirimu lebih bagus meruqyah diri daripada diruqyah orang lain. Caranya bagaimana? Amalkanlah setiap subuh, artinya setiap selesai sholat subuh baca Fatihah Al-Falaq, An-Nas. Setiap asar, habis sholat asar baca Fatihah Al-Falaq, An-Nas. Nanti mau tidur, duduk awal menghadap kiblat, bacakanlah Fatihah Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan ke tanganmu, baru sapukan ke badan. Itu diamalkan Nabi. Bapak Ibu baca juga ya Al-Fatihah Al-Falaq, An-Nas. Nah, cuman bacanya boleh, tak jelas sudah tidur. Nah, makanya dulu pada kiblat. Boleh. Amalan-amalan Nabi seperti itu sehat Nabi. Malah kalau perlu diruqyah anak awam, ruqyah anak.
bacakan 3 ayat itu. Mudah-mudahan Allah memberkati supaya sehat. Kalau perlu rukiah lakimu, mana tahu ada laki yang kesetanan. Rukiah. Artinya dibaca kuat-kuat di rumah sampai dengar semua ahli baik itu. Gitu ya deh. Rukiah itu namanya. Mudah-mudahan. Aku bacanya terus, tapi tak mempan. Kata Nabi, "Ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah sampai datang kepada kamu yakin akan diijabah." Harus yakin. Kalau nggak yakin nggak mempan. Yakin akan diijabah baru. Nah, hadirin yang berbahagia. Besok ya. Udah ya. Baiklah, terakhir ya. Ayo istiqomah dalam beramal, jangan kumat-kumatan. Terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan mula kamu berserah diri. Berarti tawakal dia menyerahkan segala urusan kepada Allah, karena Allah itu Allahus Samad. Segala sesuatunya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakallah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan inilah kandungan surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita baca makin khusyuk salat kita amalkan, semoga Allah melapangkan dada kita, menggugurkan dosa kita, meninggikan sebutan nama kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalani kehidupan, dan ditambah lagi istiqomah kita dalam iman dan Islam, kemudian senantiasa menutup aktivitas kita dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Demikianlah tausiah singkat semuanya, semoga bermanfaat. Langsung doa ya. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan shalihan. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabas sihhah wa abwaabal afiyah wa abwaabas salamah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna terima kasih, mohon maaf bila terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian ini kita kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.